Dora and Anna. Hai teman-teman, namaku Pipi. Aku sekolah minggu di GBI PPL. Senang bertemu kalian ya. Hai guys, nama aku El. Aku biasa dipanggil Yael. Nama panjang aku Joel. Ya, tapi inget-inget ya guys, panggil aku El. Oke? How are you today? My name is Bella. I'm happy to see you. God bless you. Hai teman-teman, sekarang udah minggu terakhir bulan Juni. Nah, teman-teman masih selalu mengikuti cerita kita nggak? Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat cerita minggu lalu nggak nih? Wah, teman-teman pintar banget, ternyata masih ingat. Betul, kita harus jadi anak Tuhan yang selalu rajin berdoa. Lewat doa, Tuhan ingin kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Tetap berdoa ya teman-teman, meski kita sedang susah, sakit, senang, takut, juga dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, bermain dengan teman, kita harus selalu undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu lewat doa. Jangan malas berdoa ya teman-teman. Nah, gimana kalau sekarang kita nyanyi dan menari bersama dulu. Kita memuji untuk Tuhan Yesus. Ayo, ajak papa mama juga ya. Aku ajak sahabat-sahabatku dulu. Mana ya sahabat-sahabatku? Rona. Hai. Bella. Hai. Sahabatku udah kumpul semua. Yes. Teman-teman udah siap juga belum di rumah? Pasti udah siap ya teman-teman. Udah. Siap-siap ya, Ya, kita nyanyi siap. bersama. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari. Pak, tadi Ya. di ibadah online Papa, Pipi dengar katanya kita harus lebih dari pemenang. Betul. Terus Pipi baca di Alkitab di Roma 8 ayat 37 katanya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Pipi nggak ngerti, Pak. Itu artinya apa sih, Pak? Ya, betul.
Berarti kamu harus tahu dulu apa arti pemenang. Pemenang itu bukan jagoan berantem. Pemenang itu bukan orang yang lebih dari orang lain. Tetapi pemenang adalah orang yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya di dalam sebuah perlombaan. Contohnya seperti kamu kemarin, kamu bisa menang lomba menggambar. Nah, kamu itu dikatakan sebagai pemenang. Nah, supaya bisa menang, tentu kamu harus berlatih. Tidak ada orang yang jadi pemenang kalau dia malas. Tapi orang yang jadi pemenang itu harus sungguh-sungguh belajar dan berlatih. Sehingga dia tidak cepat menyerah. Walaupun itu tidak mudah untuk dijalankan. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah, Pipi, kamu sebagai anak Tuhan, kamu juga harus sudah lebih dari pemenang. Bukan berarti menang perlombaan seperti biasa di arena perlombaan. Tetapi kamu harus menang dalam segala hal. Mengerti nggak, Pi? Oh, kenapa kita harus menang Pak? Kan Pipi gak sedang ikut berlomba. Kenapa harus menang? Kan firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini seperti dalam perlombaan. Artinya berlomba untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau gitu Pak, gimana cara Pipi bisa jadi pemenang? Sebelumnya Pipi yang pertama harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena dengan mengandalkan Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Yang kedua, Pipi juga harus selalu belajar untuk selalu intim sama Tuhan Yesus. Artinya Pipi harus punya hubungan yang erat sama Tuhan Yesus lewat doa, baca firman, dan kemudian belajar melakukan firman Tuhan. Nah, saat melakukan firman Tuhan, kita pasti menghadapi yang namanya kesulitan, kesusahan, malas, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Karena kemurahan Tuhan, ketika Tuhan selalu berserta dengan kita, maka pembelaan, pemeliharaannya atas hidup kita membuat kita menjadi pemenang. Jadi arti lebih dari pemenang adalah bagaimana di dalam segala keadaan, baik suka, duka, senang, dan lain sebagainya, Pipi harus selalu bersukacita, belajar bersabar, belajar bertekun di dalam doa, dan tidak berbuat dosa. Kamu ngerti, Pipi? Iya Pak, Pipi ngerti sekarang. Bagus. Pipi mau jadi anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Amin. Pipi juga mau membanggakan Papa. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, berarti Pipi sudah menjadi pemenang. Iya Pak, doakan Pipi ya. Oh, supaya selalu. Pipi bisa jadi pemenang. Ya. 6 hours later. Aku mau nyanyi dulu ya, sebentar ya, mau muji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Wah, pagi-pagi Kak Bella udah memuji Tuhan. Iya dong, karena aku lagi happy banget. Tadi Kak Bella nyanyi sangat senang ya. Emang Kak Bella lagi menang apa sih Kak? Abis ikut lomba? Lomba menyanyi? Bukan lomba nyanyi, tapi
Sudah 1 minggu aku menang dari perlombaan. Jadi I'm so happy. I'm the winner. I'm the winner. Hah? Emang Kak Bella menang lomba apa sih, Kak? Gini Rona, Kak Bella itu kan belajar untuk melakukan firman Tuhan yang sedang dikatakan. Maksudnya gimana? Aku tuh lagi belajar untuk bersabar. Oh, bersabar. Iya. Kak, sabar itu apa sih, Kak? Sabar, apa ya itu ya? Sabar untuk nunggu sesuatu. Oh gitu? Iya. Emang kakak nunggu apa? Ya, kadang-kadang aku tuh lagi ingin sesuatu, tapi suka gak sabaran, pengen cepet dapet aja. Bahkan kadang-kadang suka sampai jadi ngomel-ngomel kalau kelamaan nunggu. Gitu. Oh gitu. Iya. Wah, pagi gini kalian udah ngobrolin apa sih? Ini Kak Pipi, kata Kak Bella itu baru menang perlombaan loh, Kak. Lomba apa ya? Padahal di sekolah rasanya nggak ada lomba apa-apa tuh. Iya, katanya Kak Bella menang lomba bisa sabar. Akhirnya Kak Bella sudah seminggu bisa menahan diri untuk bersabar. Nggak ngomel-ngomel, Kak. Wah, hebat juga Bella ya. Kak Pipi, Rona juga hebat loh. Masa? Kak Pipi ingat nggak? Waktu itu Rona pernah cerita Rona bisa berkata jujur sama nenek. Kak Pipi ingat nggak? Ingat. Benar. Iya, tentang pot kesayangan nenek kan? Iya, yang waktu itu pot kesayangan nenek dipecahin sama Koel. Iya, kamu hebat juga Rona. Kamu berani berkata jujur sama nenek. Iya dong, Rona juga hebat. Tahu nggak? Aku juga baru belajar nih dari Papa. Sebagai anak Tuhan, kita harus lebih dari pemenang. Oh ya, apa itu maksudnya lebih dari pemenang, Kak? Kita harus bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Contohnya seperti tadi, Kak Bella bisa belajar bersabar. Rona, kamu berani berkata jujur. Sebagai anak Tuhan harus selalu sukacita, bisa bersabar, tekun berdoa, dan tidak berbuat dosa. Oh. Rona dan teman-teman, tolong doakan aku ya, supaya aku bisa terus melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kak Bella, Ya, Rona juga mau jadi pemenang dong, Kak. iya yuk kita sama-sama yuk saling mengingatkan agar kita selalu hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Harus bisa ya Kak Bella ya? Iya. Tuhan kan sangat sayang sama kita ya. Kita semua harus jadi anak-anak pemenang kan ya Kak? Ya, betul. 1 hour later. Teman-teman di rumah, kita berdoa bersama yuk. Kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Itu masih ada yang buka tuh matanya. Tutup. Tutup mata, lipat tangan ya. Oke, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, thank you Lord buat firman-Mu hari ini. Engkau ingatkan kami untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami masih suka berbuat salah. Kami belajar mau jadi anak yang taat sama firman Tuhan. Thank you Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Epilogue. Hai friends, gimana tadi ceritanya? Bella harap teman-teman semuanya belajar sesuatu ya. Apa yang kita pelajarin dari cerita tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Tuh. Bisa ya? Wow, good. Kita harus jadi anak Tuhan yang selalu taat sama firman Tuhan. Teman-teman, tetaplah harus selalu bersukacita ya. Sabar, terus tekun berdoa dan tidak berbuat dosa. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi dulu. Tapi Ai nggak sendirian ya, Ai panggil ya. Ai panggil teman-teman ya. Hai Rona. Hai Pipi. Hai Mela. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Siap nyanyi ya, ya. semuanya. Ready. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay! Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Iya. God bless you. Saat yang menyenangkan di sekolah minggu, ku datang dan berdoa hanya kepadamu. Ku dengar firman-Nya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus sahabat yang menyenangkanku, Dia baik dan selalu menjaga hidupku. Kasih-Nya berlimpah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku. Halo anak-anak, shalom semuanya. Hari ini saya memerankan papahnya Pipi. Nama saya Pendeta Muda Lukas Jonathan. Ya, saya ikut terlibat di dalam ibadah online anak karena satu, saya mengasihi Tuhan Yesus dan saya juga mengasihi anak-anak. Pak, waktu diajak main panggung boneka, apa pertama kali yang terlintas di pikiran Bapak? Ya, hanya belajar taat kepada Tuhan. Jadi dalam pelayanan itu kan tidak selalu kita melayani orang dewasa. Justru yang paling penting adalah melayani anak-anak. Karena hati anak-anak itu seperti semen yang hampir kering. Jadi begitu kita benar mendidik anak dengan baik, ada kebenaran di sana, saya yakin ke depan anak-anak akan mengenal Kristus. Jadi di dalam hal ini hanya ketaatan kepada Tuhan dan kerinduan supaya nanti anak-anak boleh menjadi generasi anak panah yang mencintai Tuhan. Pak, kesulitannya apa Pak waktu memerankan tokoh ayah ini? Saya pikir nggak ada kesulitan selama saya tidak mengubah suara, tidak mengubah karakter karena saya pun seorang ayah. Saya dengar Bapak selalu mengeluh capek waktu memerankan. Capeknya capek apa sih Pak? Bisa cerita? Pegel. Pegelnya apa sih Pak? Waktu tangan naik di atas, tangan tidak boleh goyang ke bawah, tangan tidak boleh melakukan apa-apa. Karena ya ini demi anak-anak lah ya. Pegel mah gampang, ada istri yang ngechatin. Oke, sukanya apa Pak waktu memerankan tokoh ini? Saya pikir memerankan dalam hal apapun juga harus didasari kerinduan kita untuk bagaimana pesan kita kepada anak-anak
untuk mereka mengenal Tuhan itu lebih penting dari setiap karakter yang dimainkan. Jadi artinya bahwa di dalam ibadah online anak ini, maka seluruh pemain atau pengisi suara punya kerinduan untuk menerjemahkan karakter Kristus kepada setiap karakter yang ada. Sehingga pesan-pesan firman Tuhan itu akan semakin nyata. Pak, katanya Bapak juga yang membuat lagu jinglenya ya buat ibadah online anak ini. Ya, waktu itu kita berpikir semua dari tim kerja, kalau kita punya jingle yang sederhana, jingle yang gampang dan bisa diterima anak-anak, maka saya berdoa dan malam itu saya tulis lagu, kemudian saya nyanyikan, saya pikir ini cocok, ternyata anak saya juga waktu dipelajari lagu ini ternyata sangat mudah sekali. Jadi saya percaya semua datang dari Tuhan. Jadi membuat lagu itu satu hari, Pak? Satu malam. Oh, cuma satu malam ya? Ya, hanya itu aja. Pak, ada harapan-harapan buat adik-adik yang nonton ibadah online kelas kecil ini, Pak? Ya, saya berharap untuk orang tua ya. Karena kalau bicara balita kan belum ngerti apa-apa. Tapi peranan orang tua itu 100% mendukung anak-anak untuk ikut ibadah. Khususnya juga selama ibadah anak berjalan, orang tua tidak boleh jalan kemana-mana. Duduklah di samping anak-anak. Karena seringkali anak-anak mendengar kata-kata yang mungkin mereka baru dengar, mereka tidak mengerti, dan mereka perlu penjelasan. Nah, kalau datangnya dari orang tua, itu pasti benar. Jadi saya berharap, ayo orang tua, jangan kemana-mana, sediakan waktu termasuk kuota. Daripada kita main WA, main Instagram, bagilah untuk anak-anak. Supaya anak-anak juga bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, God bless you.